Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 8 yang saya cintai, saya banggakan. Kali ini pada materi pelajaran IPA, kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Terkhusus nanti yang akan kita bahas di sini adalah mengenai kerangka manusia. Nah, seperti kita ketahui bahwa manusia itu pasti bisa bergerak, bahkan pergerakannya itu bebas, bisa bergerak berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sebelum kita sampai pada materinya, saya persilahkan dulu untuk anak-anak mempersiapkan diri, mengingat kembali materi-materi kita kemarin, kemudian juga persiapkan alat-alat tulis kalian, buku, pulpen untuk catatan-catatan yang nanti kita anggap perlu untuk kita catat. Nah, terima kasih kalau sudah. Sekarang kita lanjutkan. Sebelum kita bahas materinya, maka kita pun juga harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran ini. Pembelajaran tentang sistem gerak pada manusia. Nah, apakah tujuan tersebut? Mari kita lihat bersama-sama. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 1. Menganalisis struktur dan fungsi rangka. Yang kedua, menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Yang ketiga, menyajikan hasil pengamatan dan identifikasi tentang sistem gerak manusia dan gangguan serta upaya mengatasinya. Ini tentang tujuan-tujuan dari pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk pada materi pelajaran kita. Di sini sudah tertulis apakah itu rangka. Ini penting sekali. Apakah rangka itu? Kita sering dengar istilah rangka. Nah, rangka itu adalah struktur kesatuan besar dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak sekaligus sebagai penopang tubuh. Nah, nanti di dalam rangka itu sendiri punya fungsi. Nanti akan kita bahas di sini. Sekarang kita sudah tahu dulu rangka manusia itu apa. Rangka manusia adalah struktur kesatuan besar dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak sekaligus penopang tubuh. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini bagian-bagian dari kerangka. Kerangka manusia secara utuh, karena tadi disebutkan merupakan struktur besar. Dari struktur besar tersebut terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, ini bagian kepala atau yang sering kita sebut dengan istilah tengkorak. Nah, bagian kepala atau tengkorak kita ini juga tersusun dari tulang-tulang yang saling berkaitan dan itu membentuk satu struktur sehingga disebut juga kerangka. Nah, kerangka yang ada pada bagian kepala kita namanya tengkorak. Tengkorak kita terdiri dari banyak-banyak jenis. Di sini ada, misalkan ada tulang ubun-ubun, tulang dahi, kemudian tulang air mata, dan sebagainya. Banyak di sini nanti. Ini akan kita bahas nanti satu persatu, ya. Ada di sini. Kita bahas nanti panjang lebar. Kemudian yang kedua,
Setelah ada yang bagian kepala, maka yang kedua ini bagian badan. Nah, pada bagian badan ada tulang-tulangnya yang saling berkaitan, yang saling tersusun membentuk suatu struktur. Ada banyak sekali tulang yang saling berkaitan. Yang pertama dinamakan tulang belakang. Tulang belakang itu membentang dari leher kita, memanjang, berada di belakang tubuh kita itu, memanjang sampai dengan pada tulang ekor. Rinciannya sekarang, ternyata tulang belakang kita itu terdiri dari banyak sekali ruas-ruas. Ruas-ruasnya itu apa saja? Ada 7 ruas tulang leher. Kemudian ada 12 tulang punggung. 5 ruas tulang pinggang. Kemudian 5 ruas tulang kelangkang. Dan 4 ruas tulang ekor. Itu merupakan rangkaian dari ruas-ruas tulang belakang kita. Paling ujung atas pada ruas tulang leher kita ada namanya tulang atlas. Nah, tulang atlas inilah yang berfungsi untuk menggerakkan kepala kita ke segala arah, sehingga kepala kita dapat kita putar, kita bisa tengok kanan, tengok kiri, menengadah, kemudian menunduk dan sebagainya. Di sini ada namanya tulang atlas. Selanjutnya pada tulang punggung. Nah, dari tulang punggung inilah nanti akan muncul tulang-tulang yang akan membentuk semacam sangkar maju ke depan, kemudian membentuk suatu bangunan atau struktur tertentu yang dinamakan dengan rongga dada. Nah, pada rongga dada kita ini juga tersusun dari berbagai macam jenis tulang. Tulang yang pertama dinamakan gelang bahu. Gelang bahu itu apa saja? Ada tulang selangka, tulang belikat yang ada di bagian belakang yang nanti nyambung dengan lengan kita. Kemudian ada tonjolan kecil yang merupakan lanjutan dari tulang itu yang dinamakan dengan paruh gagak. Itu membentuk semacam lingkaran, maka dinamakan dengan istilah gelang. Gelang bahu. Kemudian gelang bahu tersebut yang dari tulang selangka yang maju ke depan itu, di situ menempel tulang dada. Nah, tulang dada kita bentuknya pipih memanjang. Ini tulang pipih memanjang namanya tulang dada. Di sini diberi warna kuning. Tulang dada mempunyai bentuk yang pipih memanjang dengan bagian-bagian. Kepala tulang dada, kemudian badan tulang dada, kemudian pada bagian paling bawah itu ada yang membentuk sudut kerucut yang dinamakan taju pedang. Nah, sekarang dari tulang punggung tadi muncul tulang-tulang yang menuju ke depan. Membuat ruas-ruasnya itu ada yang tulangnya maju ke depan, yang sekarang disebut dengan istilah tulang rusuk. Dari tulang punggung kemudian maju ke depan membentuk lengkungan, kemudian bergabung dengan tulang dada. Itu dinamakan tulang rusuk. Nah, tulang rusuk kita ada 3 jenis. Ini bergantung pada bentuknya. Yang pertama dinamakan tulang rusuk sejati. Itu ada 7 ruas. Dinamakan sejati karena dari tulang punggung itu maju ke depan, melengkung, kemudian langsung bertemu
atau melekat dengan tulang dada. Itu ada 7 ruas, sehingga dinamakan tulang rusuk sejati. Di bawahnya ada 3 tulang lagi. Ada 3 pasang tulang rusuk yang dinamakan tulang rusuk palsu. Mengapa palsu? Karena dari tulang punggung dia tumbuh membengkok ke depan, kemudian tidak bergabung di tulang dada, tetapi bergabung dengan tulang rusuk yang ada di atasnya. Tuh. Nah, masih ada 2 lagi sekarang. Ada 2 tulang rusuk kita yang keluar dari tulang punggung, tapi tidak bergabung dengan tulang-tulang yang lain. Sehingga hanya membuat semacam tonjolan saja. Maka ini dinamakan tulang rusuk melayang. Disebut melayang karena tidak berhubungan dengan tulang yang lain. Itu mengenai kerangka bagian badan. Selanjutnya, ini bagian yang ketiga, yaitu anggota gerak. Nah, kalau untuk anggota gerak, saya rasa anak-anak paham semua apa yang bisa menyebabkan kita bergerak. Pasti ada yang jawab, tangan Pak, kaki Pak. Betul gitu ya. Anggota gerak kita dibagi 2. Anggota gerak atas berupa tangan, kemudian anggota gerak bawah berupa kaki. Ya, betul, kaki. Sekarang kita bahas dulu anggota gerak atas. Anggota gerak atas terdiri dari lengan atas, kemudian tulang pengumpil, kemudian ada tulang hasta, kemudian ada tulang pergelangan tangan, dan tulang-tulang jari tangan. Ini. Lengan atas kita 1, bentuknya bulat memanjang. Kemudian ada persambungan antar tulang yang dinamakan dengan sendi. Pada lengan kita ada namanya, itu disebut dengan siku. Kemudian ada tulang pergelangan tangan. Dilanjutkan dengan tulang-tulang jari-jari tangan. Masing-masing membentuk ruas-ruas di sini. Pada pergelangan tangan kita ada 7 ruas tulang. Kemudian jari-jari kita itu juga ada ruas-ruasnya. Berapa jumlah ruas jari kita nanti merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di belakang. Nah, selanjutnya kita masuk kepada anggota gerak bawah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tulang paha. Tulang paha di sini melekat atau terdapat tulang tempurung lutut. Itu. Kemudian di bawahnya ada 2 buah tulang. Yang pertama namanya tulang betis. Kemudian yang kedua adalah tulang kering. Ada lagi kemudian tulang-tulang pergelangan kaki. Ini juga berbentuk ruas-ruas kecil-kecil. Kemudian ada tulang tapak kaki. Juga ada tulang jari-jari kaki. Masing-masing nanti bentuknya berruas-ruas dan ada jumlahnya yang tertentu. Kita lanjut dulu. Ini untuk gambar kerangka secara keseluruhan. Nah, seperti inilah kerangka kita. Yang pertama, kerangka kita tampak depan seperti ini bentuknya. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah kerangka kita tampak belakang. Nah, kerangka-kerangka kita ya seperti ini, tulang-tulang yang saling berkaitan dan membentuk struktur. Kalau satu saja itu nanti dinamakan dengan tulang, karena ini tulang saling berkaitan, saling membentuk struktur, maka dinamakan kerangka.
Berikutnya, kita tarik suatu kesimpulan. Kerangka adalah susunan tulang yang melindungi organ dalam tubuh manusia, di mana tulang-tulang tersebut dihubungkan oleh sistem persendian. Selain itu, tulang-tulang tersebut berfungsi untuk melindungi organ dalam tubuh, juga sebagai penopang tubuh kita, sehingga kita dapat berdiri dengan tegak dan kuat. Masih ada satu lagi yang perlu kita simpulkan untuk fungsi dari tulang atau kerangka kita. Apa kira-kira? Nah, silakan ini sebagai bahan pemikiran kita. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian untuk materinya seperti itu. Kemudian pancingan-pancingan dari soal yang kami sampaikan tadi silahkan untuk dicoba, dicerna, kemudian nanti dicoba digunakan untuk sesi tanya jawab. Terima kasih untuk waktunya, untuk sistem kerangka ini. Sekarang kita akan masuk pada sesi yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.